selain kita penyemprotan, kita pemandian jenazah juga, terus juga kita memberikan edukasi ke masyarakat karena ngeri pada saat itu. Iya. Tidak ada satu orang pun yang mau datang ke situ kecuali kita Dari yang mengurusi dari FPRS. Iya. Salam Pancasila. Kembali ke The Triji Show, podcast yang kami dedikasikan untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin dan memantapkan orang-orang yang sudah yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Malam ini kita kedatangan tamu, seorang aktivis sosial di kota Semarang yang mungkin lebih banyak orang mengenal ketika ada di lapangan. Selamat malam Mbah Rimba. Selamat malam. Gimana Mbak Rimba? Kira-kira perjalanan sebagai aktivis sosial ini banyak suka dukanya tentunya. Cerita dulu dong Mbah. Siap. Aktivis sosialnya di bidang apa ini? Kalau kita sih menjalani di dunia relawan sosial kemanusiaan dan lingkungan itu ya happy saja. Jadi Padahal udah gajian loh. iya. Kita kerjakan dengan yang penting dengan tanggung jawab dan ya namanya relawan sukarela dan kita kerjakan dengan senang hati aja. Gembira gitu aja konsep kita hanya melakukan satu kegiatan kebaikan dengan gembira gitu. Apa kegiatan yang terakhir ini dilakukan, Mbah? Ini karena sudah masuk kalau di lingkungan di sisi lingkungan ini sudah mulai masa tanam ya. Kemarin kita melakukan tanam pohon juga. Oh, tanam pohon. Ya, dalam rangka ulang tahun FRS. Kebetulan saya punya satu kelompok namanya FRS, Forum Potensi Relawan Semarang. Forum Potensi Relawan Semarang. Iya. Di situ banyak basic dan salah satunya adalah divisi lingkungan dan ini kemarin kita tanam pohon di Parangkutik. Jadi di FPRS itu ada beberapa divisi. Oh, banyak. Salah satunya adalah lingkungan, komunikasi ada, medis ada, terus di rescue ada. Jadi sosial. Tapi skupnya khusus untuk Kota Semarang. Iya, kita masih menangani di lingkup Kota Semarang aja dulu. Berarti kemarin banjir itu turun juga. Kita setiap banjir pasti di lapangan, pasti buka dapur umum dan setiap kita kegiatan buka dapur umum selalu kita mulai dari nol karena kita tidak punya apa-apa sama sekali, hanya punya tekad dan keyakinan aja bahwa di sekitar kita masih banyak orang-orang baik sehingga ketika kita buka ya sudah berdatangan. Ya, itu kita kembalikan ke masyarakat. Berarti organisasinya belum ada dananya gitu? Enggak ada. Pada saat kejadian langsung buka geber gitu kira-kira. Iya, jadi kita ada yang ngasih nasi, ya, istilahnya kita hanya belantai aja. Peralatan masaknya Mbak? Kebetulan ya juga dari rekan-rekan semua. Kita ada base camp kita di Wonogiri Sendang 5 nomor 4 itu base camp kita, semua peralatan tempur lapangan ada di sana. Oke. Kalau yang lingkungan kemarin baru melakukan tanam pohon. Betul. Itu tanam pohon, berarti kan dapat sponsor nih. Dapat dari mana Bang? Kita hanya menyalurkan sebagai tanggung jawab dari pemerintah. Oh gitu. Dan kita mengambil bibitnya juga dari BSPTH. BSPTH itu penyedia bibit juga provinsi. Dan alhamdulillah sinergi kita dengan pemerintah terjalin baik sehingga ketika kebutuhan kita di lapangan selalu pemerintah support. Seperti kemarin di acara Banjir Kanal Timur kita juga acara di situ dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan kami mengundang peserta upacaranya itu unik. Ada pengemis, ada tukang becak, ada orang jalanan, itu kita ajak upacara bendera. Karena 11 Agustus tahun 2023. Kemarin itu. Jadi yang kita panggil untuk barisan upacara itu orang-orang non sewu, mereka yang di jalan-jalan. Dan dengan marhenis tuh ya itu konsep kita memang ke situ ya. Jadi. Tapi berafiliasi ke partai tertentu atau ada partai? Semua boleh ikut? Iya, boleh ikut. Jadi boleh ikut. Jadi di FPRS itu semua
Boleh, ikut apapun boleh. basicnya boleh. Yang pasti wani perih gitu aja. Wani perih. Iya. Ada organisasinya, Pak. Iya itu. FPRS itu. Maksud saya ada ketuanya, ada gitu-gitunya enggak? Kebetulan saya sendiri sebagai ketua umum Jenengan ketua umumnya. dan yang membuat ini. Oh, pendirinya FPRS jenengan. Iya. Luar biasa. Terus kira-kira dapat uang enggak sih, Mbak? Ya, Kehidupan sehari-hari gimana kalau enggak? nah, itu kadang yang sarannya begitu. yang sering dipertanyakan banyak orang seperti itu, Pak. Ya. Tapi terus terang yakin kita tidak ada yang mendanai dan personil kita semua juga bekerja dan mereka ketika ada kejadian, ketika harus ada satu tanggung jawab moral, mereka dengan sendirinya menyisihkan waktu masing-masing. Yang bisa pagi ya pagi, yang bisa siang ya siang, sore malam 24 jam. Kadang kalau kita buka dapur umum itu sampai 7 hari. Wih, 7 hari full itu. luar biasa Kota Semarang. Padahal kita enggak, Banyak orang baik. itu keyakinan kami di situ. Oke. Jadi terus terang memang kita mulai semua kegiatan yang konteksnya besar kayak posko mudik, gobel, itu kan kita juga yang menginisiasi. Jadi FPRS itu Mbah, sorry saya potong, Iya. tidak hanya cuma menyediakan tenaga, Ya, tapi ada teman-teman juga berkumpul, mereka menyediakan peralatannya, Iya. peralatan, ono sing nggo bahan-bahan, dan masanya rutin itu. Kalau bikin iya, dapur umum itu, iya. Jadi ada barang-barang yang memang dihibahkan ke base camp, ada kompor, ada rice cooker, ada macam-macam. basecampnya di Grion jeneng Mbah. Di Wonodri Sendang 5. Itu bukan di rumah Bapak. Ya kebetulan ya ini cerita unik juga ya. Kita juga nantinya akan mohon ke pemerintah juga karena tempat yang kita tempati itu terus terang dulu tempat kosong dan tidak layak huni. Akhirnya kita berkomunikasi dengan RT RW setempat, akhirnya kita rumat. Oke. Jadi rumah yang mau tadinya bobrok tidak bisa ditempati, udah istilahnya orang setempat itu rumah hantu. Dirumat. Iya, cetak rumah. posko. Iya, hantunya hilang sendiri. Wedi hantune. Ya. Kira anggotanya berapa Mbah kira-kira? Kalau terdata itu ada sekitar 100-an lebih ya. 100 lebih. Ya, tapi yang bersinergi ya banyak juga. Jadi ketika kita berkegiatan itu dengan sendirinya, Nambah orang. nas yang lain ikut. Ikut gabung. Iya. Oke, tapi disahkan secara hukum? Ini baru proses. Berapa proses? Iya. Sudah berapa tahun sih Mbah bikin FPRS? Kemarin 3 tahun. Sudah baru 3 tahun ini. Iya, baru 3 tahun. Sebabnya Mbah? Karena ini terbentuk juga unik juga, Pak. Oh ya. Itu kita dari relawan-relawan COVID. Iya, pada saat itu ada pelatihan di UNES dan kebetulan saya yang mengkoordinir di 16 kecamatan. Itu setelah pelatihan itu kan nanti bersinerginya dengan Satgas COVID. Ya. Dan ketika kita di lapangan itu juga resmi sah juga untuk penanganan COVID di lapangan. Gara-gara COVID itu Iya. muncul ini. Ya, setelah COVID selesai, akhirnya kok iman-iman kalau ini kita banyak, akhirnya kita berkembang untuk relawanan di dunia sosial masyarakat dan lingkungan. Tapi sebelumnya juga aktif di aktivis sosial. Ya, Mbah juga sudah sebelumnya saya di Resopala juga. Ya, masih jalan juga di Resopala Relawan Sosial Pecinta Alam. Itu sejak tahun 91. Itu kebencanaan ya. Iya, di kebencanaan sosial masyarakat sama. Jadi Bicara kebencanaan, zamannya Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah itu kan cukup diperhatikan ya. Wah, itu luar biasa, Pak Ganjar itu sudah dekat dengan kita. Sehingga ketika kita berkegiatan ya, ketika mentok ya kita larinya ke Pak beliau. Sudah pernah ketemu secara pribadi? Sering dah? Ya bukan sering tapi Ada pernah ketemu. Pak Ganjar, Pak Edi. Ya. Karena apa namanya, yang saya perhatikan ini sekilas saja sih dari masyarakat umum, peralatan-peralatan untuk kebencanaan itu sangat diperhatikan sama Pak Ganjar. Iya. Artinya alat seperti apa itu namanya, kapal kecil itu, Betul. kapal karet ya? Ya, perahu karet. Perahu karet,
kemudian mobil-mobil yang untuk Ya. ke daerah-daerah bencana. Ya, tapi kalau Dan Pak Ganjar sendiri bikin buku, judulnya Ilmu Titen. ilmu Titan. Iya dah, betul ya. Ya, penadinya betul. Tapi nggak sulit, Mbah Rimba. Kalau ketemu sama teman-teman kita yang pas kena bencana itu, ora isine ngamuk-ngamuk dok mereka itu. Ya, kita kalau di lapangan itu satu, kita kan ada tim trauma healing juga. Oh, ada tim trauma healing. Iya, jadi istilahnya untuk pendekatan ke masyarakat dulu. Jadi kita juga memberikan edukasi juga, apalagi pada COVID itu juga. Gitu. Oh. Selain kita penyemprotan, kita pemandian jenazah juga, terus juga kita memberikan edukasi ke masyarakat karena ngeri pada saat itu. Iya. Tidak ada satu orang pun yang mau datang ke situ kecuali kita yang mengurusi itu. Dari FPRS. Iya. Berarti jenengan pakai komplit peralatan komplit itu loh. Ya secara SOP pakai, tapi kadang di lapangan sumur. Alhamdulillah dari semua rekan-rekan yang bergerak di lapangan ya diparingi. Ya mesti ono ilmune liya. Enggak. Ilmu saya hanya Gusti Allah. saya pasang Gusti Allah kita aja. Jadi Karena kita hanya gini, konsep kita gini, saya hanya memberikan satu motivasi ke teman-teman. Kalian setiap hari menghirup klorin, kalian setiap hari menghirup obat. Ya. Jangan takut corona, jangan takut virus. Dia tidak sampai masuk sudah mati. Oh. Kenyataannya memang di lapangan seperti itu. Karena setiap hari kita Pakai perlengkapan dengan jadinya klorin. ya. Iya, mau. Ya. Mbak Rimba luar biasa. Ada pesan nggak buat Pak Ganjar? Oh, supaya nanti jadi presiden RI harus gini. Gitu. Oh siap, pastinya ya. Hanya pesan aja karena kita orang lapangan, tolong untuk teman-teman relawan di lapangan ini yang mereka dengan sukarela, tulus bahkan tidak mengharap bayaran atau apa, hanya tekadnya untuk memberikan satu pengabdian ke masyarakat, ya sebisa mungkin diapresiasi lah. Diapresiasi, mungkin bisa jadi melalui BPBD. Kebetulan kita juga dekat dengan BPBD provinsi maupun kota. Jadi ya sudah ada arah kebaikan juga ketika kemarin juga ada jambore relawan juga yang diadakan BPBD. Mungkin itu kedepannya bisa diperhatikan untuk teman-teman, terutama teman-teman rescue penyelamatan yang di lapangan itu dikasih senjata tempur lah. Minimal Setidaknya diberi pelatihan. Pelatihan pasti itu ya, pelatihan peralatan biasanya. Peralatan yang kadang kita itu hanya terpaku ke dinas. Jadi ketika dinas. Iya, jadi ketika padahal pertama kali yang melihat bencana, pertama kali yang terjun ke bencana, pertama kali yang melakukan penanganan di bencana itu teman-teman relawan. Dinas itu setelah dapat informasi baru meluncur. Dinas sama BPBD lain, Bang. Lain, Mbah. Yang terkait kebencanaan itu BPBD. Jadi BPBD itu bisa tahu ada kejadian ya dari relawan ini. Oke. Jadi relawan bisa melakukan satu tindakan pertama dengan satu peralatan yang mumpuni juga. Ya. Karena bencana itu tidak bisa dielakkan, Mbah. Iya. Ya itu bencana dengan kehidupan itu satu rangkaian. Kita tidak pernah lepas dari bencana. Sejak dari dulu tuh. Ilmune Jawa. Iya. Mangane kebal. Kebal Covid. Pernah ada pengalaman unik Mbak Rimba? Iya. Maksudnya ada pengalaman nggak yang pada saat Anda beraktivitas sosial, maksudnya pas mau nanam pohon terus ada yang menolak begitu, ada nggak kejadian-kejadian yang duka kasar? Kalau kami sih setiap melakukan kegiatan pasti melakukan asesmen dulu. Oke. Asesmen, pendekatan ke masyarakat, memberikan satu edukasi dulu. Nah itu pasti mudah. Oke. Jadi kita tidak asal-asalan. Jadi relawan itu meskipun dia hidupnya seperti itu, kegiatan seperti itu, tapi ada etika dan SOP yang harus kita terapkan juga supaya tidak asal-asal. Tidak
tidak mengganggu komunitas yang ada, Betul. masyarakat yang ada. Ya. Seperti halnya penanganan laka di lalu lintas itu juga bagaimana menangani ini kondisi korban. Laka lalu lintas. Iya. Iya. Ada timnya juga. Ada timnya juga. Iya. Jadi Komplit loh FPRS. jadi korban ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi bagaimana itu ada SOP-nya. Oke, kalau bicara tentang bencana, jenengan kolaborasinya kalau di dinas sama BPPD. Iya. Tapi kalau bicara tentang nanam pohon, kemudian bicara tentang laka lantas, kan mesti nggak sama BPPD. Oh, dong. enggak. Berarti Jadi tas dinas jenengan Iya. juga koordinasi. Iya, jadi kalau penanaman pohon kita ke LH, Lingkungan hidup. Dinas ya, Lingkungan Dinas. Hidup. Kalau ke masyarakatan ke Dinsos. Kalau kegiatan secara umum, misalnya satu event kayak di peringatan 17-an atau posko gombel mudik itu ya semua tak jawil. FPRS ini cuma ada di Kota Semarang toh berarti Mbah. Iya. Di lain tempat tidak ada. Ya, namanya Forum Potensi Relawan Semarang. Lah iya. Artinya di tingkat Jawa Tengah pun ya iku pakainya toh. Iya, betul. Maksud saya di Jawa Barat ada nggak? Belum ada. Belum ada toh. Pusatnya masih di sini dan ini memang kita masih proses kalau pengakuan di semua dinas di Kesbangpol kemarin juga kita sudah komunikasi juga, cuma dari secara hukum kita memang belum Berarti pesannya sama Pak Ganjar gini toh. Pesannya sama Pak Ganjar gini, tolong dimultiplikasi FPRS ini biar bisa jadi FPRN itu nasional itu. nasional ya. Semua kota punya. Betul, siap. Semua daerah punya. Jadi kita benar-benar siap ketika menghadapi bencana. Orang mau ngizinin ngamu-ngamu sama pemerintah. Oh enggak, kita selalu yang kena bencana ini. Oh iya. Kadang-kadang kan, wah kok banjir kan kuru-kuru kae pembangunan kae. Ya, itu kalau di kita itu satu trauma. Jadi mereka saat terkena musibah pasti secara tidak sadar akan Melakukan penolakan begitu. Menyalahkan dan ini dan itu. Nah, itu tugas kita untuk menjelaskan. Jadi tidak bisa kita harus menuduh A, B, C, D. Oke, kembali lagi ke itu base campnya. Base campnya di mana tadi Pak? Wonodri Sendang 5. Wonodri Sendang 5 nomor 4. Ya. Harapannya bisa difasilitasi sama pemerintah provinsi. Ya. Dikasih tempat yang lebih layak, kan Mbak? Betul. Supaya lebih lebih nyaman kita, lebih nyaman dan lebih ready. Iya. Karena sewaktu-waktu kan juga bikin dapur umum juga butuh peralatan yang cukup higienis. Betul. Kalau bagus itu kan relatif, tapi kalau higienis kan lebihan. Iya. Itu Mbak Rimba. Oh, ya. Kalau pengalaman senengnya Mbak Rimba, senengnya banyak mesti. Senengnya itu berlanjut terus. Senangnya itu gini, kita bisa bersilaturahmi dengan banyak teman, lapisan masyarakat. Iya, terutama teman-teman yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Kita bisa yang lebih menyenangkan di atas yang lain itu ketika kita melihat orang yang kita tolong itu senang, tersenyum. Kita tidak perlu mengharap terima kasih atau apa, melihat mereka senyum aja, wah kita sudah luar biasa menjadikan satu bara untuk lebih melakukan yang lebih giat lagi. Oke. Terima kasih Mbak Rimba atas pemahamannya terhadap semua pemirsa The 3G Show. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan jangan lelah untuk berbuat baik. Karena di setiap tempat, di setiap pelosok selalu ada orang baik. Gitu. Betul. Itu. Terima kasih Bang. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Salam Pancasila. Salam. Kasih ya Mbak. Siap. Skumi. Sudah.